Ya, Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih yang bahasan tadi? Masih bang. Oke. Ya, Jadi, ini dia mengklaim bahwa Yesus adalah jalan, Gurunda. ya betul. Memang Yesus itu adalah jalan. Terus masalahnya di mana? Berarti Yesus, Ya, ya, bukan dipermasalahkan tadi itu Bunda siapa tuh Bunda? Nabi siapapun gak ada bisa jalan selain Yesus. bagaimana dengan Yohanes yang dipercayai oleh para pesundal, lantas mereka lebih dulu masuk surga? Apakah Yohanes itu bukan jalan bagi pesundal dan pemungut cukai? Lari lagi ke Yohanes lagi. Yohanes itu Anda hanya pembaptis Anda dia. mengatakan tidak ada orang jalan. Oke? Sementara Musa juga adalah jalan. Barang siapa yang menepati ketetapan hukum-hukum dan ketentuan Tuhan yang tertoreh di dalam hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, Iya, maka betul mereka sekali. akan sampai kepada Bapa. Betul sekali. Nah, terus kalau betul berarti bukan cuma Yesus yang jalan kehidupan, Pak. Jalan menuju kepada Iya. Bapa. Terserah saya kan begini, Yesus itu sama seperti Musa juga jalan, ya toh? Tapi di sini Tapi. ditegaskan bahwa Yesus Ya. sendiri berkata, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Oke. Bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah Bapa dan Oke. apa juga yang kamu minta dalam namaku, Oke. aku akan melakukannya supaya Bapa memuliakan Allah dalam Baik. anak. Jika Oke. kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Baik. aku akan melakukannya. Itu dasar yang kami petik, Bapak. Oke, Jadi, Oke. Percayakah gimana Bapak? kami mau percaya Yesus? Percayakah Bapak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu diperuntukkan kepada orang yang percaya bahwa dia hanya utusan Tuhan? Yes, betul sekali. Nah, percayakah salah. Bapak bahwa Yesus itu hanya utusan? Percaya. Berarti dia bukan 100%. Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Iya. Sudah dibilang itu dia Yesus itu anak Allah, Allah anak dia. Yesus Tuhan juga dia. Sesuai apa Iya, yang dijanjikan oleh Iya, Allah. maksud saya percaya kepada Yesus bahwa ketika Yesus mengatakan aku hanya utusan Tuhan, imani aku sebagai utusan Tuhan, percayai aku sebagai utusan Tuhan agar engkau memperoleh hidup yang kekal. Percayakah Yes. Anda kepada itu? Ya, saya percaya. Terus kenapa Dan Anda bahkan sembah? 100%. Kenapa Anda sembah? Loh, kan saya sendiri meyakini itu bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah Allah anak. Iya, kenapa Anda Salah dari sembah? mana? Kenapa Anda sembah? Kalau saya sembah dia. Loh, tadi Anda mengatakan dia hanya utusan. Kalau Anda menyembah dia, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Apa Loh. keberatan Pak kalau kami sembah itu Yesus? Keberatan, Bukan Pak. keberatan, bukan keberatan. Ini tadi katanya percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, kenapa Anda sembah Yesus? Itulah iman kami. Kenapa itu Berarti iman Anda cuman di mulut mengatakan percaya, tapi pada prinsipnya Anda tidak percaya. Loh, tahu dari mana Bapak itu? Loh, tadi buktinya coba mari kita anulir pernyataan saudara-saudara. Yesus mengajarkan dirinya sebagai jalan untuk disembah atau untuk diikuti menyembah kepada Bapa. Loh, dia kan sudah mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga. Percaya sebagai apa? pekerjaannya. Percaya Tuhan. sebagai apa? Di mana Sebagai Yesus Tuhan, mengatakan? sebagai nabi, sebagai utusan. Di Jelas? Di mana Yesus mengatakan percaya kepada aku itu sebagai Tuhan? Di mana? Loh,
Itu Yohanes 14 ayat 12 itu. Ya. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan itu ayat lain lagi itu. Aku Ya, berkata silakan Anda baca. kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya. barang siapa percaya kepadaku, Ya, ia sama akan yang saya melakukan bacakan apa? juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jelas? Yesus, adakah Yesus mempekerjakan dirinya menyembah kepada anak Maria? Loh, itu kan jawab pertanyaan yang bagaimana ya? Lah, tadi Dia baca tidak pernah Yohanes melakukan 14. pekerjaan kepada Maria. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus melakukan menyembah kepada anak Maria? Jawab Budi. Loh, tahu dari mana itu, dapat dari mana itu menyembah itu kepada Maria? Saya ulang lagi. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Ya. pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menyembah Yesus sehingga orang Kristen mencontoh pekerjaan itu? Adakah Yesus melakukan demikian? Ada. Di mana Yesus Pekerjaan. menyembah anak Maria? Di mana? Loh, dia bukan menyembah anak Maria. Tapi Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan warta iman firman itu. Apa yang dikerjakan itu Bang Juma? iya, pertanyaan saya, orang yang percaya, orang yang lo Anda yang membawa Yohanes 14, syarat orang percaya adalah melakukan pekerjaan yang Yesus juga kerjakan. Pertanyaan saya, Ya, itu syarat. hari ini Kristen melakukan pekerjaan menyembah anak Maria, yaitu Yesus. Pertanyaannya, Ya. adakah Yesus mencontohkan menyembah kepada Yesus? Halo, Gimana, Pak? pekerjaan yang dilakukan Yesus itu ialah pekerjaan yang diamanatkan Allah Bapa itu. Iya, pekerjaan Jadi, menyembah jangan- anak Maria adakah dicontohkan Yesus? Jadi yang dimaksud di Ada. situ pekerjaan Allah Ada. Bapa itu yang Kapan harus Yesus menyembah anak Maria? Kapan? Nih, Yesus itu kan lahir dari Pertanyaan Maria. bodoh. Loh, Nggak begitu masuk aja akal kok itu. bingung. Anda yang menyatakan pernyataan tadi berdasarkan Yohanes 14:12. Sampai Jika bodoh Anda engkau tidak pemahaman Kristen, Jika sampai engkau percaya kepadaku, Jangan bersilat-lidah, Bang. jika engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan di hari Sabat menyembah anak Maria. Betul? Itu ayatnya di mana itu, Bang? Lah, justru ini saya tanya kepada saudara, di mana Yesus melakukan pekerjaan menyembah dirinya? Di mana itu? Dia bukan menyembah dirinya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan Nah, pada sekarang Kristen melakukan pekerjaan di hari Minggu menyembah Yesus. Itu dicontohkan Yesus di mana? Loh, itu pertanyaan duniawi itu, Bang. Allahumma salli ala Muhammad. Dunia. sholat 5 waktu itu tidak ada ditulis di kitab Anda. Bagaimana Anda bisa Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan lari ke Al-Quran dulu, terlalu tinggi materinya, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang terlalu berat. Yang santai aja kita bahas. Di mana Yesus melakukan pekerjaan menuhankan dirinya, menyembah dirinya pada hari Minggu. Itu di mana Yesus pernah praktekkan? Itu dunia mengakuinya, itu Bapak. sholat 5 waktu itu tidak ada itu di kitab Anda. Kenapa Anda jalankan? Sholat 5 waktu tidak ada itu di Alhamdulillah. Kenapa Anda jalankan? Itulah Wala jawabannya. ilaha illallah. Kenapa kita bersih beribadah pada hari Minggu? Karena itu hari penghentian, hari
Saya Hari tanya, terakhir Yesus mengatakan pekerjaan. di Yohanes 14 nomor 12, tanda-tanda orang yang percaya kepadaku adalah mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Di mana Yesus melakukan hari Minggu masuk ke rumah ibadah yang punya kursi-kursi untuk kemudian menyembah kepada Yesus yang dicontoh hari ini oleh teman-teman Kristen. Oke. Iya, Di mana betul tertulis sekali. di kitabmu sholat 5 waktu itu ada ditulis? Coba terangkan. Al-Quran menjelaskan solat subuh di dalam Al-Quran 24:55, Quran 30 nomor 17. Solat zuhur diterangkan di Al-Quran 17 nomor ayat 78, Quran 30 ayat 18. Solat asar dijelaskan di Quran 50 ayat 39, Quran 30 ayat 18. Solat maghrib di Quran 11 ayat 114, Quran 30 ayat 17. Salat Isya Quran 24 ayat 58. Ibadah hari Minggu di mana tertulis di dalam kitab saudara? Jawab. Loh. Pernah nggak Anda melihat Itu YouTube-nya ketetapan kita ketua manusia PBB? dunia saja. Dia tidak pernah tetapkan. Ketua PBB Bahkan mengatakan tidak ada sholat 5 waktu di Quran. Pertanyaan saya, Bung, ini pertanyaan duniawi. Memang salah. Begini. Saya tanya Ini balik. pertanyaan surgawi. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Nah, Yesus dengar dulu, mengatakan dengar dulu, di dengar dalam dulu, Yohanes Bang. 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku menyembah kepada Tuhan Bapa, tidak menuhankan, tidak menyembah kepada Tuhan lain, pengikutku akan melakukan hal yang sama. Tapi Kristen tidak pernah dicontohkan Yesus untuk diikuti menyembah kepada Tuhan manusia bernama Yesus. Kenapa Anda melakukan itu? Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda mempertuhankan anak Maria? Jawab. Jawab. Mau saya jawab? Lu jawab. Data lengkap, datanya tadi yang saya baca itu. Dasar itu yang kami harus sembah dia. Ya. Tidak dipaksakan juga harus kau Nah, percaya pada itu. bukan dipaksa atau tidak dipaksa. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya, saya ikut pengajaran Yesus itu. Di mana Yesus memberikan contoh praktik menyembah dirinya? Banyak. Kasih Teladan-teladan sepotong yang diberikan contoh. Yesus. Silakan kasih sepotong contoh Yesus menyembah dirinya. Banyak, Bang. Sepotong aja, saudaraku. Hal Yukhadi'una Allah mengajarkan walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. mengajarkan tentang Orang-orang Kristen itu menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Tolong tunjukkan kamu kepada saya lagi di Bang. mana Bang, Yesus kamu pada mencontohkan menyembah kepada dirinya. Jawab. Halo. jawabannya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ya. dia akan melakukan juga Oke. pekerjaan-pekerjaan yang aku Oke. lakukan. Yesus Jelas. Anda katakan Coba, berkata, dengar dulu. barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang Anda percaya kepada siapa? Kepada Sampai Yesus. Anda menuhankan Yesus. Anak itu, karena kamu tidak mengerti Yesus itu siapa. Kalau Anda percaya Kamu kepada tidak mengerti Yesus, itu siapa sampai kalau sekarang Yesus dan percaya kepada Anda, selama-lamanya. terbalik. Kalau Anda percaya kepada Yesus, tentu Anda akan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kata Yesus, Yes. jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan mendengarkan firman yang keluar dari mulutku. Sebab firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Tunjukkan satu firman yang keluar dari mulut Yesus yang memerintahkan menyembah dirinya. Ya. Lalaka, Ayat silakan. 14 itu jelas. Ayat 14 itu jelas. Di ayat di surah di bab 14. Sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, Ya. aku akan melakukannya. Silakan coba Begitu, Anda minta. bro. Coba Anda Kami minta berdasarkan sekarang dalam data. nama Yesus.
Saya minta, saya Yes. ingin dengarkan. Wahai Yesus, aku minta kepadamu, turunkan koin 1 karung dari langit jatuh pas di atas kepalaku. Coba, saya minta kepada Anda tunjukkan itu. Saya mau bukti. Silakan. Wahai Yesus, aku butuh duit. Tolong Begini, jatuhkan Bang. duit koin Karena 1000, kamu tidak 1 karung percaya. pas di atas kepalaku supaya tidak dimiliki oleh orang lain. Silakan Anda doakan sekarang. Saya mau lihat. Kamu minta. Coba. Coba kamu minta. Pasti Saya akan tidak diberi. percaya. Saya tidak percaya. Maaf, Lah Anda itu, aja yang kalau kamu percaya. tidak percaya, jangan Silakan suruh kami. Saudara Karena Martin kami sudah melakukan meminta itu, makanya kepada kami Yesus percaya. uang koin Begitu. sebesar 1 karung goni agar Yesus menjatuhkan dari langit, jatuhnya tepat di atas kepala supaya tidak dimiliki oleh orang lain. Waktu dan tempat disilahkan. Di mana ada Yesus perintah orang Maha Arab Besar. kalian bikin nabi? Orang Arab Yesus. kalian bikin Ayo nabi. Pak Martin minta coba. 1, 2, Sekarang 3. supaya kamu percaya, supaya Minta kamu dulu koin percaya, jatuh dari langit coba 1 minta karung. nama Yesus. Minta coba. 1, Kalau kamu 2, tidak 3. percaya, mana kamu bisa meminta? Saya tidak percaya, Pak Martin Percaya yang percaya. dulu, baru kamu Pak tahu. Martin yang percaya, silakan Anda panggil Yesus, minta duit 1 kontainer jatuh pas di atas atap rumah Bapak, silakan dari langit. Salah penafsiranmu itu, Bang. Pertanyaan bodoh. Anak kecil Apalagi nih sudah salah nggak penafsiran. Katanya tadi, barang siapa yang percaya dalam namaku, mintalah dalam namaku, apapun akan aku berikan. Coba buktikan. 1, tahu. Jelas. Tapi Bang Juma, Ya, hati-hati tentu. nanti Anda murtad. 1, Akan saya doakan kamu akan murtad kamu ya. 2, Loh. 3. Ayo. Doakan Anda jadi Awas murtadin. jatuh dah, ada kelihatan dari langit. Tuh, Tiara. Ini ajaran botol yang kayak begini nih. Bang, abang sama murtad katanya bang. Abang awas murtad katanya bang. Ini Pak Martin. Itulah, Bang. itulah keletihan orang. Ayo bang. Jadi selama ini kalian bilang kita ini Martin, Pak Martin. Gimana ceritanya ini? Orang-orang Muslim yang radikal. Anda membawa data yang harus dipercaya adalah Yesus kan? Yesus mengajarkan Pak menyembah kepada Bapa yang tak terlihat. Bapak yang mengutus Sekarang aku, begini juga. suaranya Supaya saya tidak murtad. bisa kamu dengar, Saat ini juga saya wajahnya murtad. tidak bisa kamu lihat. Itulah Bapak yang betul Pak. Yesus mempraktekkan kepada Bani Israel menyembah kepada esensi yang maha suci, maha tinggi, bukan mengajarkan menyembah kepada dirinya Pak. Sekarang saya tanya Pak, kenapa orang Arab kalian nabi? Ya karena memang beliau nabi. Beliau nabi Bang. Siapa yang mengatakan itu? Ada tertulis nggak di kitab Anda bahwa dia nabi? Yes, betul. Di mana? Dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapa dari salah seorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Dan itu juga dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam kitab saudara Yohanes 16, akan datang seorang penolong lain sebagai roh kebenaran yang akan membimbing manusia kepada semua kebenaran. Di kitab kami itu ditulis tidak Assalamualaikum, ada Ustaz. nabi di luar orang Yahudi. Assalamualaikum Ustaz. Tidak ada nabi di luar orang Waalaikumsalam. Yahudi. Itu di kitab kami itu ditulis itu. Perkenalkan Ustaz, nama saya Aldo Yes, dan saya beragama Kristen. siap. Saya bangga punya 86. Tuhan Yesus Ya, karena saya bangga punya karena dia menebus saya. Pertanyaan Ustaz tadi tentang apa ya? oke. Ibadah hari Minggu. Ya, pertanyaan saya tadi itu di mana Yesus diutus kepada orang Kristen, sedangkan orang-orang Samaria yang ada di tempat Yesus mengajar waktu itu dianggap guguk oleh Yesus. Di Dianggap apa, Matius Pak? dianggap guguk, Pak. Sedih saya kalau baca itu. Iya. Sekarang begini, Sendiri mengajar pada hari Sabat. Pak Martin, tunggu dulu, saya jelas. Yesus Silakan. datang ke dunia itu bukan buat untuk orang Kristen. Iya, tapi untuk Bani Israel. Dengar dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Iya, dari domba-domba. bangsa Israel. Pak Anda Ustadz. bangsa mana? Pak Ustadz dengar dulu. Dengar Baik. dulu ya. Saya Baik. jelaskan toh. Tadi Siap. Pak Ustadz bicara saya jelaskan Pak Ustadz. Jangan dulu Oke. dipotong. Jangan panggil saya Ustadz. Saya adalah penginjil, nggak cocok.
Oh, terserah. Oke, mau penginjil Iya, mau apa? iya. Panggil saya Bapak Penginjil kayak gitu. Evangelis. Anda ada penginjil nggak? Bang Zuma evangelis, Bang Zuma. Boleh, boleh. Panggil saya penginjil, saya bukan ustadz. Harus sesuai dengan fakta. Kalau saya ustadz, saya di masjid. Kalau saya ustadz, saya sudah terima panggilan-panggilan besar untuk tablik akbar. Siap, Tapi karena siap, saya siap. bukan ustadz, saya hanya di sini untuk kemudian menggembalakan teman-teman saya. Saya hanya seorang penginjil jalanan. Silakan. Oh, siap. Oke, saya Pantas itu tidak dipakai di masjid. tadi itu di mana Yesus datang buat umat Kristen. Itu mohon maaf, Pak. Silakan. Yesus itu bukan datang buat umat Kristen. Di situ domba-domba yang hilang itu artinya semua orang yang jatuh ke dalam dosa. Oh, Tanpa Anda ini tafsiran bebas ala Wiro Sableng. Oh, bukan bebas, Pak. Anda Tolong patahkan pernyataan Yesus. Sabar dulu ya. Tolong patahkan pengakuan Yesus dari mulutnya. Ingat tadi Pak Martin mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Iya. Yesus mengatakan aku diutus hanya itu penekanan. Dalam bahasa Yunani disebut AIDS. AIDS ada itu ayatnya, khusus. Pak. Ada ayatnya. Soalnya kalau saya buka ayat Alkitab, Pak, ini Ya. suara saya enggak bakal kedengaran. Saya minta ayat yang yang Yesus bilang Oke. aku hanya utusan, begitu. Baik saudaraku, Matius 15 nomor 24. Di Bukan situ nomor ayat, Pak. Bapak seorang penginjil masa bilang Matius nomor 15? jangan kita niru-niru agama Islam. Kita harus punya percaya diri terhadap kitab kita sendiri. Masa Tidak ada mau kata berarti- ayat. Tidak ada kata ayat di dalam bahasa Yunani. Itu adalah bahasa dari Islam, jangan dipakai. Matius 15 nomor 24. Paragrafo dalam bahasa Yunani. Yang jawab Yesus, aku diutus AIDS. AIDS itu adalah khusus, spesial, tidak boleh terbagi dia. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita yang bukan Bani Israel, sejak kapan kita domba yang hilang dari sana? Kapan kita menjadi domba? Kapan kita menjadi Bani Israel? Kapan kita menjadi anak cucu Yakub? Kapan itu? Nenek kita yang mana yang kawin dengan orang Yahudi? Silakan. Karena begini, Pak, tentang Silakan. Bapak tadi tentang tentang umat untuk umat Israel. Kenapa? Iya. Saya bilang tadi, Pak, Yesus itu bukan datang bukan untuk umat Israel, untuk Ini- semua orang. Ini Untuk pengakuan semua orang. Yesus, bukan pengakuan saya. Silakan Anda Iya, sumpel mulut Yesus yang mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya nggak berani, saya tidak punya kekuatan untuk kemudian membantah Yesus. Bang Juma juga kalau ngomong ada Sekarang- etika, sekarang- jangan bilang sekarang- buluk Yesus. Kenapa kalau saya badikan Ayat- nanti ke Nabi Anda tersinggung nggak? Ini pengakuan Yesus Anda bantah. Maksud saya, bantah dalil yang lebih tinggi kedudukannya daripada pengakuan Sang Yesus. Aku Hati-hati diutus. Ayat berapa? Matius berapa Bisa- tadi, bisa Pak? sakit Matius benar. berapa? Matius Saya 15 buka. nomor 24. Oke, tunggu Pak ya. Bapak, saya sedikit nasihatkan 30 detik ya. Bang Suma itu dalam penginjilan gratis tanpa ada tendensi duit. Jadi apapun yang ada di Bible itu yang kusampaikan, tidak ada yang kusembunyikan. Berbeda dengan di tempat gereja, hal-hal yang disembunyikan demi untuk melancarkan perpuluhan. Di sini Anda bebas mau tanya apapun tentang Bible. Saya Bang Suma, penginjil jalanan. Cap number 1 Indonesia bagian timur. Silakan. Mantap. Masya Allah. Rendah. Mudah-mudahan Anda murtadin. Tapi kan abang nggak tinggal di timur, abang kan tinggal di Makassar. Nanti jadi Ya, Dek. penggawa di sana, raja di atas raja gitu begitu. Bang Zuma kapan ke barat, Abang Bang didoain Zuma? jadi murtadin, bang. Gimana itu, bang? Gimana? Insya Allah. Abang didoain jadi murtadin, gimana tuh? Gak mungkin. Saya Na'udzubillahi sama Yesus adalah min zalik. dekat sama beliau, nggak mungkin. Bang Dengar Zuma tuh kapan penyebar ke barat? berita. Gimana saudaraku? Kita lanjut Matius 15:24. Kayaknya dia membaca, bang. Tapi dikiranya kita dengar, bang. Saya tidak, saya baca tadi. Itu tentang adat istiadat orang Yahudi, Pak. La haula wala quwata illa billah. La billahi Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya kayak mendapat ilham gitu.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim katanya. Astagfirullah. Sini sudah istighfar berapa kali? Apakah saya masuk surga? Bukan ini? kayak gitu istighfarnya, Pak. Bukan astagfirullahaladzim, bukan Waktu gitu. saya masih ada kurang lebih 30 menit. Saya ingin bergeser ke kantor ya. Lanjut. Oke, siap Pak. Itu tentang Matius 15 itu Pak. Itu tentang adat Yahudi. Seperti itu. Baca Bible itu dari ayat 1 sampai habis. Jangan cuma satu baik. ayat. Baik. Atau jangan cuma ambil satu ayat. Pak, kalau cuma saya mau ambil ayat di Al-Quran, banyak Pak yang mengatakan Isa itu jalan yang lurus harus diikuti, Isa itu Imam Mahdi, banyak Pak. Cuma saya tidak mau cuma ayat cuma satu, karena Apa yang saudara ucapkan tentang Al-Quran itu betul. Nabi Isa terkemuka. Nabi Isa itu adalah juru selamat. Nabi Isa itu lahir dalam keadaan suci dari roh Allah, dari firman Allah. Betul, semuanya itu betul. Tapi tidak ada satupun data Isa itu Tuhan. Oh, ada Pak. Isa itu jalan yang lurus dan kamu harus ikuti. Ada. Iya, fattaqullaha wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Tahu kami dalil itu. Nah, ketika sedangkan kamu saja masih mencari siratul mustaqim, jalan yang lurus toh? enggak, Ayat Alkitab jalan lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Ya, melakukan innallaha semua rabbi. melakukan ketetapan-ketetapannya, lalu kemudian mendudukkan Isa dan juga para nabi sebagai utusan. Itu baru lurus. Kalau dia mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, lantas Anda belokkan diutus kepada seluruh umat manusia, berarti Anda membelokkan jalan yang lurus tadi. Saya salah, itu salah pandangannya Bapak. Itu Yesus bilang itu tentang adat istiadat orang Yahudi, Pak. Lalu kenapa dia mengatakan kepada orang saudara, kenapa dia mengatakan kepada wanita yang ada di tanah Kanaan waktu itu? Sebagai orang Yunani, apa yang dia katakan kepada dia? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak di sini adalah Bani Israel, dan melemparkannya kepada guguk. Guguk ini adalah goyim. Goyim itu di luar Israel. Bani Israel. Loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani. Bani itu anak. Iya. Israel anak Israel. Ben Yisrael dalam bahasa Ibrani. Sekarang tuh Bapak, saya juga dengar tadi Bapak penginjil jalanan. Oh, boleh. Sudah banyak yang saya lakukan seperti itu. Sampai dia bongkar tangan apa? Ya cinta lah. Kalau Anda cinta, kenapa Anda tidak mampu membaca dalam bentuk original teks? Original teks yang asli. Sekarang saya bertanya Pak, teksnya Alkitab yang asli ada atau tidak? Maksudnya tunjukkan saya Alkitab yang asli yang berarti sudah nggak ada. Oh, saya tanya Alkitab yang asli mana dulu? Kan Bapak bilang Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 15 bahwa Injil, kitab-kitab terdahulu telah disembunyikan. Disembunyikan di mana? Cari buktinya dalam Al-Quran. Suruh cari orang yang maksudnya Al-Quran bilang tuh telah disembunyikan. Sekarang cari kalau itu sedangkan di Al-Quran Pak disuruh tuh Muhammad dibilang begini. Kalau kau tidak percaya Muhammad tentang ajaran ini yang mau ketemu saya ini ngomong kayak gini. Dengar dulu Pak. Saya tidak potong Bapak tadi menjelaskan. Lanjut saudaraku, lanjut. Muhammad saja dibilang pada saat itu. Kalau kau tidak percaya apa yang dengan ajaranmu, tanyalah sama ahli-ahli kitab sebelum itu. Iya. Pak, sekarang begini. Alkitab, maksudnya begini Pak, kitab-kitab yang ditulis murid-murid Yesus itu duluan turun dari, sedangkan Muhammad saja tidak punya Injil Pak. Sedangkan Saudaraku, Muhammad saja buta huruf. saudaraku, Dengar dulu. Pak, tadi Bapak menjelaskan saya dengar toh. Sekarang saya menjelaskan Bapak juga harus dengar. Nanti Ya, Bapak silakan. akan potong juga. Sekarang begini, Pak, di gerejaku ada satu orang dari Muslim masuk Kristen. Jadi dia ajarkan saya tentang ya itulah. Jadi Islamologi. Jadi saya tahu. Jadi begini Pak, saya bukan mau sombong. Saya apa ya? Saya juga jangan coba-coba sombong di depan saya, Bang. Ya, saya juga respect dengan agama Islam. Saya respect. Tidak apa-apa. Penyakitnya Bapak itu suka nyomot-nyomot ya, baru-baru alhamdulillah lagi. Kenapa Pak Bang nggak percaya diri? Pakailah haleluya. Bapak ini lanjut Ustaz. Haleluya, Bu. Aduh. Gimana? Bagaimana? Kayak apa yang poin yang Anda ingin sampaikan? Jangan buang-buang waktu saya ya, silakan. Iya, saya tidak buang-buang waktu. Yang pertama tentang
Muhammad kan itu Ye. buta huruf. Mana mungkin orang mau membaca, mana mungkin Tuhan mau apa ya kalau istilahnya mengwahyukan lah. Masa Tuhan sampaikan wahyu dulu kepada Jibril? Tuhan sampaikan wahyu kepada Jibril, terus Jibril sampaikan wahyu kepada Muhammad. Kenapa tidak Tuhan Allah saja langsung sampaikan kepada Muhammad? Kenapa mesti dari Jibril lah, mesti begini, kayak banyak sekali dan itu terus ya. Oke, baik, Bapak baik. bilang tadi, Baik. di Sudah, mana Pan. ayat yang mengatakan Yesus Sudah, itu Bang. Tuhan? Bang Aldo sudah ya. Nah, sekarang gini, Bang. Tunggu. Saya mau potong dulu. Tunggu dulu, Pak. Sekarang Bapak bilang, saya dengar tadi, di mana ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang gini, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, sebab perkataan itu memang benar, akulah guru dan Tuhan. Ayat 14 itu tentang membasuh kaki murid-murid. Dan akulah Tuhan yang membasuh kakimu, kamu juga harus Yesus bilang seperti itu, Pak. Baik. Oke. Dengarkan saya, saudaraku Aldo. Ya, Pak. Di Indonesia, kalau saya mengatakan Tuan Sidik dengan Tuhan Sidik, sama nggak? Sama. Tuhan Sidik dengan Tuhan Sidik. Terus? Yakin sama. Maksudnya? Kalau saudara memanggil, ya Tuan Sidik, dengan Anda memanggil, ya Tuhan Sidik, sama? Tuhan sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu beda dengan Tuhan. Bagus. Yesus berbicara menggunakan kata Aramaik. Dalam kata Aramaik, Tuhan itu adalah Alaha. Tuhan adalah Maran. Sekarang Yesus menggunakan kata apa pada saat dia mengatakan akulah guru dan Tuhan? Rupa-rupa original teks kitab saudara bahasa Yunani, Bang. Jelas di situ. Tunjukkan dulu saya dan aslinya. Ada WA saya, Bapak catat, tunjukkan saya WA. Oke. Sekarang saya tanya dulu, dalam bahasa Yunani Tuhan itu bahasa Yunaninya apa? Saya tidak tahu bahasa Yunani, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tadi Anda mengatakan Anda cinta kepada kitab suci Anda. Tapi kenapa Anda tidak mampu membaca original teksnya? Kalau ada bahasa original teks saya baca, Pak. Kenapa tidak? Nah, karena tidak ada, kenapa Anda tidak mau mencari tahu? Di mana ujung kebenaran? Bagaimana mungkin Anda mempercayai suatu terjemahan sementara Anda tidak melihat aslinya kayak mana? Sekarang saya tanya juga, Al-Quran aslinya mana, Dan? Ada. Yang memang Ada. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dengar dulu, Pak. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Yang memang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad, kepada yang sampai-sampai supaya, sedangkan itu pun, Pak, itu ajaran Islam ini sebelum lari ke pengikut-pengikutnya, sebelum lari ke itu Muhammad sampaikan dulu kepada murid-muridnya, baru itu itu banyak sekali perputaran di situ, Pak. Jadi sekarang saya juga saya mau butuh bukti juga, dan yang Bapak bilang, original teksnya, ya. Sekarang saya tanya, Bapak ada dapat original teksnya kah? Itu Alkitab. Kalau Bapak dapat original teks yang memang tulisan para rasul, yang memang tulisan para murid-murid. Kalau saya jadi Bapak, kalau saya jadi Bang Aldo, Al-Quran menuduh bahwa kitab para nabi itu telah disembunyikan. Saya kalau jadi abang, saya akan mencari kitab asli supaya saya gugurkan Al-Quran yang mengatakan disembunyikan. Tapi sudah 2000 tahun tidak ada satu Kristen strata pendidikan sehebat apapun yang bisa menunjukkan kitab aslinya. Ada Bambang Nursena, Pak. Ada itu Bambang Nursena itu masih level di bawah saya, jauh sekali. Jauh. Jauh. Awas. Pendeta Esra Alfred Soru, Pak. Apalagi Esra Soru, dia coba nonton di YouTube saya, bagaimana Esra Soru itu mencret pakai tepung, dicampur semen bosowa sedikit. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak, dengar dulu. Kalau memang Al-Quran bilang Injil itu disembunyikan, agama Islam tunjukkan Injil itu yang disembunyikan sekarang. Saya tunggu. Inilah yang dikatakan Al-Quran, orang-orang kafir itu tidak berakal. Al-Quran mengatakan ahli kitab yang menyembunyikan. Al-Quran mengatakan Injil itu untuk ahli kitab.
kenapa kemudian Anda minta Al-Quran yang menunjukkan? Nah kan Bapak yang bilang Al-Quran, di dalam Al-Quran ya kalau Bapak memang tahu, kalau di Al-Quran itu memang tahu disembunyikan, kasih tunjuk di mana tempat persembunyiannya, dan di situ mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran Jangan mengatakan, dari pengajarannya Bapak. Jangan dari pengajarannya Anda kan Bapak. minta Al-Quran menerangkan, wahai ahli Teks kitab, mengapa originalnya. engkau Teks mencampur adukan? Jadi Sedangkan Al-Quran saja itu bukan asli. Sedangkan kamu ini, saya tanya sekarang, kamu pakai teks asli dari memang Allah turunkan itu Al-Quran, yang memang Muhammad firmankan, yang pas difirmankan Muhammad, itu Yes. Al-Quran itu yang kamu Betul. anukan sampai sekarang. yes, Hebat. iya. Berarti Makanya Al-Quran Rasulullah, itu- dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuzul Quran min arba'ah." Terima Al-Quran itu. Terima Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Apa? Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Coba tunjukkan pernyataan Yesus, terima Injil itu dari muridku Lukas, dari muridku Paulus. Ada? Oh, sekarang memang tidak ada ayatnya seperti. Tapi begini Pak, Iya. kenapa kami percaya Injil Ya. adalah tulisan-tulisan tentang, karena begini Pak, murid-murid Yesus dia itu bersama-sama dengan Yesus Pak. Oke, tunjukkan tunjukkan Dengar, satu Pak, dalil. dengar. Jangan Tunjukkan dipotong satu dulu, jangan dalil dipotong dulu, Pak. Yesus pernah bersama dengan Paulus. Itu di mana tertulis? Yesus pernah bersama dengan Paulus tuh. Yang pertama satu, Paulus pada saat itu dia ada mau penginjilan. Dia bukan penginjilan, dia ada mau Membunuh Santai murid-murid. Pak, santai, jangan gugup Pak, jangan gugup. Kisah Santai, para Pak, Rasul santai. 9 nomor 6. Saya enggak gugup, saya enggak Pada pernah gugup. saat Paulus Karena menuju ke bukan. Damsyik, tiba-tiba dia itu. mendengarkan suara dari langit. Lantas Paulus mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengarkan? Siapa bilang suara Tuhan tidak bisa didengarkan? Itu La Musa itu ketemu haula dengan wala Tuhan. quwata illa billah. Kalau adanya gurunda. Ada ayat Alkitab bahwa Yesus, suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Terus Elia berdoa itu minta Oke. hujan. Oke, Bapak saya kan minta, Bapak kan penyihir jalanan. saya minta Anda mengatakan Yesus itu adalah pendusta besar. Kenapa saya bilang Yesus adalah pendusta besar? Karena Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu terus. tidak bisa mendengarkan suaranya. Terus ada berarti- ayatnya itu. Tidak, saya tanya. Pak, kalau Bapak mau klaim pakai ayat dong. Di ayat ini Yesus mengatakan bahwa Ada dalilnya, saudaraku Aldo. Bukan dalil Pak, ayat Alkitab. Oke, data Alkitab di dalam Yohanes 5 nomor 37. Apa dibilang di situ? Apa dibilangnya di situ? Aku tidak pernah dengarkan. Saya dengar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Gimana? Kamu katakanlah bahwa Yesus, kau pembohong. Sampai habis baca. Itu Baca sudah ayat habis sampai itu. habis. Masa cuma setengah baca? Itu sudah habis. Yohanes Sampai 5 habis. nomor 7, nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nomor 3. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Sekarang saya mau bahas juga tentang kayak Bapak itu toh. Itu Bapak yang pertama satu. Dalam Yohanes 3 kan Bapak ini seorang penginjil lah. Iya. Ya pasti Bapak tahu tuh tentang ayat firman. Tadi Ya. tunggu Kecil aja, Bapak. tunggu sebelum melangkah. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu pendusta? Oh, tidaklah. Kenapa saya mau katakan itu? Berarti betul suara Bapak tidak bisa didengarkan menurut Yesus. Oh, siapa bilang? Buat apa murid-muridnya itu mau berdoa? Buat apa murid-muridnya berdoa melakukan mujizat yang bisa disembunyikan? Ini Yesus yang mengatakan, sepupu satu kalinya Paulus. Ini Yesus yang mengatakan. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ayatnya dulu ya, saya baca ayatnya, sabar. Silakan, Paman.
Sepupunya Paulus ya. Karena dia bela Paulus. La ilaha illallah. Nepotisme ini, berkongko-kongko ini dengan Paulus untuk menjebak orang-orang Kristen, kasihan. Iya Gorona, betul Gorona. Jangan lama-lama, Paman. Saya nggak lama-lama, saya harus baca ayat itu dari saat bukan cuma ayat. Itu tentang begini, yang kayak dibilang tadi tuh, itu pada saat manusia masih jatuh di dalam dosa. Ya, manusia, Pak jangan ketawa dulu, sabar. Anda berhadapan dengan penginjil jalanan dulu, Bang. Jangan ketawa yang dulu. sudah tahu sampai ke celana dalamnya mimbar gereja pun saya paham. Jadi Anda jangan berasumsi. Kalau kau tahu tentang mimbar gereja, jangan jelek-jelekan mimbar gereja lah. Sekarang kan Bapak bilang tadi, saya tidak menjelek-jelekan, saudara. Iya. Tadi Bapak bilang, saya dengar kok kayak Bapak bilang turunkan lah. Bagi Yesus itu ada yang mustahil. Jangankan uang 1 gepok. Uang berapa trek ton itu cuma sekarang begini Pak. Itu pertanyaannya Bapak tadi, itu pertanyaan anak-anak. Hati-hati doamu diterima, jatuh koin kena kepala. Hati-hati. Berarti Yesus Tuhan dong. Sekarang Ya, tapi percuma karena kau udah mati ketimpa berapa ton beratnya dari langit. Apaan jatuh koin kena kepala? kita Pak orang Kristen mati pasti masuk surga. Itu saja. Di mana itu? Ini menarik ini. Di mana dalilnya orang Kristen penyembah manusia pemakan babi tidak pernah nyembah Tuhan yang esa masuk surga? Di mana dalilnya? Kau tahu dari mana itu kita sembah manusia? Ada ayat kita menyembah manusia. Yesus Anda pikir ayam? Yesus Pak sebelum ayat Alkitab bilang sebelum Adam ada aku sudah ada. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Sebelum Adam ada dia ada. Dari mana Yesus tahu? Dia bilang sendiri dia Tuhan kok. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu hanya kata kiasan Pak. Itu sama-sama. Berarti Anda harusnya dituhankan oleh manusia Kristen karena Anda lebih paham tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, dengarkan saya, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan. Lah Anda berkata Yesus itu hanya hiasan, itu ilmu dari mana? Bukan Yesus hanya hiasan, kata kiasan. Dari mana Anda tahu bahwa itu kata kiasan? Bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat itu kata kiasan. Ini yang ada di keadaan sekarang. Antara Islam dan Kristen ada yang berlayar menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ada juga yang berlayar menuju kepada alam impian, khayalan. Tapi begitu fakta kenyataan diuraikan, ternyata ada yang keliru di sana. Akulah jalan, akulah kebenaran yang hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan sampai kepada Bapa. Maka tidak usah didengarkan yang begini, Aldo. Maka yang harus kita ikuti adalah Yesus. Apa yang keluar dari mulut Yesus, itu yang harus kita dengarkan. Aku hanya utusan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan yang diutus oleh Allah Bapa. Satu-satunya manusia yang melakukan prosesi ibadah di dalam agamanya, Islam ataupun Kristen, yang memiliki jaminan dan warisan surga Firdaus hanya Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun menyatakan, orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, orang yang berpuasa dan melakukan amalan-amalan soleh, merekalah yang mewarisi Jannatul Firdaus. Tunjukkan data dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau ada jaminan seperti ini, Kristen mewarisi surga Firdaus atau surga apapun itu karena mereka mempertuhankan anak manusia bernama Yesus, maka saya Zulkifli M. Abbas akan poligami dalam tahun ini. Kalau ada, silakan Anda tunjukkan.